Ketemu lagi teman-teman, kali ini kita akan bicara tentang sharing ekonomi dalam perspektif kelembagaan yang paling cocok dengan konteks Indonesia. Maka kita tidak bisa melepas dengan konsep sharing ekonomi dalam produksi konsumsi dalam bentuk kelembagaan koperasi. Hakikat dari sharing ekonomi itu suatu tindakan modernisasi dari collaborative consumption. Ini bisa kita lihat bagaimana eh, para pelaku bisnis memberikan akses pada seluruh sumber daya yang ada untuk bisa dikonsumsi bersama-sama. Jadi inti dari sharing ekonomi adalah agar seluruh anggota di dalam bisnis itu saling berbagi. Bisnis yang dijalankan dengan konsep ini mempunyai tingkat kepercayaan dan juga reputasi yang tinggi. Selain itu juga diperlukan suatu legalitas dan juga transparansi yang memadai. Konsep sharing ekonomi sebenarnya tidak hanya pada posisi sebagai collaborative consumption, tapi juga bisa kolaboratif dalam production. Esensinya sama. Nah, kelembagaan ekonomi yang seperti ini biasa disebut dengan kooperatif, kalau di Indonesia dengan istilah koperasi. Kelembagaan sharing ekonomi yang dalam bentuk koperasi itu hakikatnya adalah kumpulan otonom dari orang-orang yang bergabung secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, sosial, budaya mereka yang sama melalui perusahaan yang dimiliki dan diawasi secara demokratis. Itu substansi dari sharing ekonomi dalam kelembagaan koperasi. Nilai-nilai kooperatif itu harus self-help, menolong diri sendiri, bertanggung jawab pada diri sendiri, demokratis, equity, adil, solidaritas, kejujuran, transparan, memiliki tanggung jawab sosial, dan concern pada orang lain. Ada 7 prinsip dasar dari kelembagaan sharing ekonomi yang berupa koperasi. Prinsip pertama adalah keanggotaan yang sukarela dan terbuka, di mana orang yang join dalam sharing ekonomi itu tidak ada pemaksaan dan terbuka bagi semua orang yang memiliki kepentingan sama. Tidak bias gender, tidak bias politik, tidak bias etnik, tidak bias ras, dan juga tidak bias sosial. Prinsip yang kedua adalah pengawasan demokratis oleh para anggotanya yang terlibat dalam sharing ekonomi ini. Jadi mereka memiliki hak yang sama, tidak dibedakan karena kepemilikan modalnya, tapi karena keanggotaan pribadi masing-masing. Prinsip yang berikutnya adalah partisipasi dari para anggota dalam kegiatan ekonomi. Jadi semua harus berperilaku partisipatif sehingga bisnis semakin besar. Prinsip berikutnya adalah otonomi dan kemandirian. Otonomi berarti kita memiliki kewenangan untuk menentukan arah kebijakan sharing ekonomi itu sendiri. Kemandirian untuk tidak tergantung pada pihak lain yang kita akan lose kalau tidak ada orang lain. Prinsip berikutnya harus ada namanya edukasi, training, dan information. Ini digunakan agar semua orang yang terlibat dalam sharing ekonomi itu memiliki pemahaman kompetensi yang sama. Prinsip yang lain adalah kerjasama antar koperasi. Dalam sharing ekonomi itu substansinya kita melakukan kemitraan, baik kemitraan di internal para anggota maupun kemitraan dengan antar lembaga yang lain. Disinilah substansi jejaring atau sharing ekonomi. Prinsip yang terakhir adalah concern for community. Kita peduli pada masyarakat di mana perusahaan ini bisa tumbuh besar karena kita juga bagian dari masyarakat itu sendiri. Maka kita nggak boleh lepas atas permasalahan yang ada di masyarakat.